Halo sobat sekalian. Hari ini kita akan rangkum beberapa nasihat dari trader trend follower yang berkecimpung di dunia saham dan pasar keuangan. Sebentar dulu Neng. Mungkin perlu dijelaskan sedikit tentang apa itu trend follower? Oh tentu, sama halnya seperti swing trade dan yang lainnya, turtle trader atau nama lain trend follower adalah mereka yang biasanya hanya trading di tren terkuat saja dan biasanya kurang selera dengan market sideways. Biasanya, RR mereka sangat lebar dikarenakan tidak menggunakan take profit, dan hanya menggunakan trailing stop sebagai gantinya, yaitu mengupdate stop loss naik dalam kondisi yang tepat. Bukan tanpa kekurangan, stop loss mereka sangat disiplin dan umumnya terjadi lebih sering dibanding TP. Namun kerugian ini sangat terbatas dibanding rank besar dalam tren yang kuat. Oke, saya cukup mendapat gambaran dan jadi tidak sabar mendengar nasihat-nasihat itu, yang barangkali bisa mendapatkan insight baru. Sudah siap? Jangan lupa seruput kopinya sembari simak dengan santai. Berikut adalah beberapa nasihat dari para trader trend follower. 1. Trade with the trend. Tren di sini bukan hanya naik dan turun, tapi juga termasuk sideways alias mendatar. Antara tren naik dengan sideways tentu berbeda strategi tradingnya. Ketika tren naik biasanya resisten akan lebih mudah tembus. Dan ketika tren sedang turun, jangan mencoba untuk menebak support, karena biasanya akan lebih mudah ditembus. Berhubung market kita hanya bisa trading satu arah, akan lebih bijak dalam posisi cash ketika sedang tren turun. Jika perlu tutup online trading Anda dan bersantailah. 2. Buy strength and sell weakness. Ketika harga jatuh, biasanya banyak yang membeli. Karena terpengaruh istilah beli ketika murah dan jual di harga mahal. Banyak yang terjebak dengan istilah murah di sini. Menganggap ketika harga turun banyak berarti sudah murah dan berharap besoknya akan langsung naik banyak. Bagi trader pro mereka nggak akan terjebak dengan pepatah beli murah, jual mahal. Mereka lebih memilih beli mahal dan menjualnya lebih mahal lagi. Karena trader pro mengerti mereka nggak bisa mencoba dan mengubah pergerakan harga sendiri dan lebih memilih mengikuti arah market. Intinya di sini, jangan menggunakan alasan membeli karena harga sudah murah dan menjual karena sudah mahal. 3. Have a plan for your trade. Trading itu susah, tapi bukan untuk dibuat susah. Setiap trading itu harus direncanakan dengan sedetailnya. Minimal kita harus tahu mau entry di harga berapa dan juga tahu harus exit di harga berapa baik itu cut loss ataupun take profit. Semuanya harus direncanakan sebelum kita memutuskan untuk entry di suatu saham. Tapi yang lebih penting di sini untuk disiplin mengikuti rencana yang telah kita buat. 4. Predetermine maximum loss in every potential trade. Dalam trading itu, yang paling utama adalah menetapkan berapa kerugian yang kemungkinan akan kita peroleh. Katakanlah skenario terburuknya, supaya nanti kita nggak berat hati untuk cut loss. Dengan melakukan hal ini juga akan bisa menjaga konsentrasi dan psikologi trading Anda. 5. Don't chase the market. Ya, trader itu harus punya skill kesabaran. Saya sering bilang, jangan takut ditinggal market ketika melihat harga tiba-tiba naik dengan cepat. Santai aja, ambil waktu sejenak untuk berpikir terlebih dahulu. Setiap kenaikan pasti akan ada koreksi. Tentu lebih bagus beli ketika koreksi daripada mengejar dan beli di harga atas terus nyangkut beberapa saat ketika ada koreksi. 6. Give a trade time to work. Penyakit trader pemula itu nggak bisa lihat cuan dan selalu ingin cepat-cepat take profit. Jadinya potensi cuan tidak maksimal. Kalau saya bilangnya, posisi cuan nggak mau ditahan lebih lama, tapi kalau posisi loss ditahan selama mungkin sampai ada istilah investor dadakan hehehe. Pernah dengar istilah, let your profit run? Nah, di situ kata kuncinya. Jangan sampai Anda gelisah dan terlalu cepat take profit. 7. Keep loss small. Nah, ini sambungan poin ke-6 barusan. Apalah artinya cuan yang sedikit itu dibandingkan loss yang besar? Jadi, loss itu kalau masih sedikit masih gampang untuk kita terima.
Tapi kalau udah menggunung alias udah banyak, biasanya udah berat hati. Jadi usahakan disiplin cut loss ketika loss itu masih kecil. 8. Do not add to loss. Banyak trader pemula ketika dalam posisi loss akan mencoba untuk average down daripada melakukan cut loss. Apa yang terjadi kalau harga turun terus? Mau di AVG down terus sampai modal habis dan baru cut loss dengan loss yang menggunung? 9. When the reason for the trade is no longer there, get out. Kita memutuskan trading dengan suatu alasan, misalnya, break resisten atau tren sedang naik, dan sebagainya, dan ketika alasan itu telah berubah, itulah saatnya Anda exit dari market, kecuali Anda menemukan alasan terbaru lagi. Atau minimal Anda bisa mengevaluasi kembali trading plan Anda. 10. Use volume to help you trade. Volume transaksi ini sering diabaikan biasanya. Padahal volume transaksi adalah salah satu indikator yang sangat powerful. Volume transaksi yang besar biasanya bisa mengkonfirmasi kelanjutan suatu tren atau pembalikan arah tren. 11. Make sure the technical confirm the fundamentals. Fundamental di sini mungkin bisa dibilang berita atau isu-isu yang ada. Apapun berita atau isu tersebut, selalu pastikan dengan chart. Kan kita sebagai trader nggak trading di berita dan isu tersebut. 12. Don't trade in an illiquid market. Jika Anda ada membaca tulisan pertama saya tentang kenapa harus ada stop loss. Di situ saya menjelaskan kalau liquidity termasuk salah satu resiko yang ada di market. Jadi usahakan trading pada saham-saham yang aktif diperdagangkan. 13. Take a break when losing big. Ada saatnya kita terlambat cut loss. Bisa karena tidak disiplin ataupun alasan lainnya. Cobalah untuk berpikir sejenak, dan tidak ada salahnya untuk berhenti trading sehari atau beberapa hari. Karena dorongan emosi untuk mendapatkan kembali uang yang hilang hanya akan membuat kerugian bertambah parah. 14. When trading well, push it a little. Terkadang ketika trading plan berjalan dengan sempurna, timbul sikap serakah, tidak puas dengan cuan yang ada. Well, it's okay. Tidak ada masalah asalkan masih terkontrol. Tetapi jangan sampai jadi terlalu percaya diri sehingga cuan yang sudah direncanakan dari awal diambil kembali sama market. 15. Never risk more than 5% of your account equity on a trade. Batas toleransi loss, kerugian setiap trader pasti berbeda-beda. Ada yang 1 atau 2% atau bahkan 5%. Yang penting kita harus mempunyai batas toleransi loss, kerugian yang sanggup kita terima. 16. Trade your personality. Abaikan orang lain. Setiap trader itu unik. Ada yang suka day trading dengan resiko yang besar. Ada yang suka memanfaatkan momentum dengan buy dan hold beberapa hari dengan resiko yang terukur atau juga ada yang menunggu tren naik dengan resiko yang lebih kecil. Yang penting kita nyaman dengan gaya trading kita. Dari pengalaman saya, biasanya banyak trader yang memaksa untuk day trader karena terpancing dengan cerita cuan yang besar tanpa memikirkan resiko yang lebih besar mengintai. Ingat, posisi menentukan persepsi. Biasanya trader yang mempunyai posisi akan berusaha memancing trader lain dengan cerita-cerita manis jika perlu dengan janji surga, Anda buy, mereka sell. Namanya aja day trader hehehe. 17. Price have memory. Kalau bukan ke support ya pasti bergerak ke resisten, gitu aja sebenarnya pergerakannya. Nggak bergerak sendiri sih, tapi traderlah yang membuat harga bergerak setiap hari. Poin ini bisa kita manfaatkan sebagai peluang kita untuk trading. Tinggal pengaturan trading plan saja yang benar dan disiplin menerapkannya. 18. Trade what you trade best. Jadi setiap saham itu mempunyai pergerakan atau karakter yang unik dan berbeda. Ada yang naiknya kencang dan begitu juga sebaliknya. Ada juga yang pelan tapi pasti. Di sini yang paling utama, kita kenali dulu tipikal pergerakan atau karakter sahamnya sebelum kita memutuskan trading di saham tersebut. Apakah cocok dengan gaya trading kita atau tidak?
Percayalah tidak semua saham cocok dengan gaya trading kita. 19. Monitor yourself. Pengalaman merupakan guru yang baik. Ada saat kita mendapat cuan besar, atau saat loss besar. Coba evaluasi diri. Kenapa hal tersebut bisa terjadi, sehingga kita mengetahui di mana letak kekuatan dan kelemahan dalam bertrading. Tapi yang paling utama kita jadi mengetahui di mana letak kesalahan kita sebagai trader dan jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. 20. Don't be greedy. Penyakit trader itu biasanya terlalu serakah. Sering tidak bersyukur dengan cuan yang diperolehnya. Terlalu serakah juga bisa menghancurkan trading plan yang telah kita buat. Terlalu serakah mengejar cuan yang besar sehingga melupakan resiko yang mengintai juga bisa menghancurkan kita sebagai trader. Daripada fokus mengejar cuan yang besar, kenapa tidak berusaha untuk menghasilkan cuan secara konsisten saja? 21. Don't trade scared. Selain serakah, takut loss juga merupakan salah satu penyakit trader. Takut entry, takut salah ambil posisi, takut salah pilih saham. Intinya takut loss. Jika sudah begini, berarti udah bisa cuti dulu sementara waktu. Istirahat dan jernihkan pikiran sebelum untuk memutuskan kembali untuk trading. Loss itu sebenarnya bukan untuk ditakuti, tapi dikelola supaya efeknya bisa seminimal mungkin dalam trading plan kita. 22. Hope is not a trading strategy. Jujur, hope alias harapan sekarang udah jadi indikator andalan trader. Saya nggak tahu kalau di chart harga duduk indikator ini di sebelah mana. Tapi saya sering lihat di forum dan grup-grup trading. Buy. Terus berharap cuan setinggi langit dengan iming-iming janji surga. Tapi biasanya kalau udah muncul harapan ketika trading, saya bisa bilang kemungkinan besar dalam posisi loss dan biasanya akan berusaha mencari pembenaran. Baik itu dari berita atau isu-isu dan biasanya akan banyak korban dari trader pemula. Disinilah pentingnya kita sebagai trader untuk belajar bisa menganalisa sendiri, malah harus bisa dan mandiri dalam menganalisa sendiri. Kalau saya boleh bilang, sampai kapan Anda mau trading dengan mengandalkan rekomendasi dari orang lain? Jika iya rekomendasi itu menghasilkan cuan. Bagaimana jika rekomendasi itu ternyata menghasilkan loss yang besar? Masih mau salahkan yang kasih rekomendasi? Atau memilih bijak dengan menyalahkan diri sendiri kenapa terlalu malas belajar menganalisa? 23. Keep it simple. Kita tahu sebenarnya trading itu susah. Nggak percaya? Coba aja trading sewaktu indeks sedang tren turun atau sideways. Kerasakan butuh disiplin yang ketat. Jangan ngomong ketika indeks sedang tren naik deh. Anak SD aja asal udah tahu cara buy dan sell juga bisa cuan kalau indeks sedang kuat naik. Dan anak SD pun menjadi pakar saham ketika indeks sedang kuat-kuatnya naik. Karena trading itu udah susah, jangan dibuat susah dengan trading system atau trading plan yang rumit. Rumit di sini juga bisa karena terlalu banyak memakai indikator. Jadi bawaan bingung sendiri ketika antara satu indikator dengan indikator yang lain memberikan sinyal yang berlawanan. Banyak trader yang sukses hanya dengan menggunakan chart harga, trend line dan bisa ditambah dengan hanya satu indikator. Yang penting kita tahu bagaimana cara menganalisa yang baik, tanpa harus dipusingkan dengan terlalu banyak indikator. 24. Don't put all your egg in one basket. Jangan menaruh seluruh telur Anda dalam satu keranjang. Risk diversification. Hal ini bertujuan untuk memperkecil resiko dan memaksimalkan return. Alokasikan dana investasi dalam beberapa macam sektor dan saham. Jika salah satu sektor turun, floating loss, maka masih bisa ditutupin kerugiannya dengan saham dari sektor lain yang naik, profit. 25. Take a part of the profit to reward yourself. Dan yang terakhir, ketika sudah cuan, tidak ada salahnya mengambil sedikit atau setengah dari cuan itu untuk memanjakan diri sendiri. Hehehehe, minimal bisa jadi penyemangat untuk terus bertrading di pasar modal. Itulah beberapa nasihat trader yang patut kita pertimbangkan. Dengan menerapkan nasihat-nasihat dari para trader trend follower ini,
kita dapat meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengikuti tren pasar yang menguntungkan. Ingatlah untuk tetap disiplin, tetapkan risiko dengan baik, dan ikuti pergerakan pasar dengan cermat. Dengan menggunakan planning serta sistem trading yang baik dan sudah di backtest, kita sudah tidak ragu maupun panik dalam menghadapi pasar. Karena sudah tahu seperti apa kondisi yang cocok, seperti apa harus masuk, resiko berapa dan keluar ketika apa. Trader yang memiliki planning akan lebih objektif melihat pasar dan tidak ambigu dalam hal keputusan, karena semua sudah jelas. Dan jika ada sesuatu yang kurang atau perlu didiskusikan, mari berinteraksi di kolom komentar.